Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Persyarikatan Muhammadiyah. Kali ini kami akan hadirkan program Kita dan Muhammadiyah. Program Kita dan Muhammadiyah adalah program yang akan membahas sejarah dan apa saja harapan para ortom menjelang Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Nah, ngomong-ngomong soal ortom, apa sih ortom itu? Ortom atau Organisasi Otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu, dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Ortom dalam Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai karakteristik dan spesifikasi bidang tertentu. Salah satu ortom dalam Persyarikatan Muhammadiyah adalah IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM tidak lepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, sekaligus sebagai konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Selain itu, situasi dan kondisi politik Indonesia tahun 1960-an, yaitu pada masa berjayanya Orde Lama dan PKI, Muhammadiyah mendapat tantangan yang sangat besar untuk menegakkan dan menjalankan misinya. Oleh karena itu, IPM terpanggil untuk mendukung misi Muhammadiyah serta menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Dengan demikian, kelahiran IPM mempunyai dua nilai strategis. Yang pertama, IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar. Yang kedua, IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawa misi Muhammadiyah pada masa mendatang. Hingga kini, IPM pun kembali pada basis masa dan fokus gerakannya, yaitu membela kaum pelajar dan memperjuangkan pendidikan yang lebih baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, IPM saat ini kembali ke sekolah atau back to school, kembali memperjuangkan hakikat pendidikan yang sesungguhnya, yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan Indonesia. Melalui berbagai macam pelatihan, seminar, workshop, dan lain sebagainya, IPM melakukan proses penyadaran terhadap pelajar akan peran serta fungsi pelajar sebagai objek maupun subjek dari proses pembelajaran dan perubahan, serta melakukan proses pemberdayaan dan pembelaan terhadap pelajar yang selama ini selalu saja dijadikan sebagai objek dari sistem yang tidak mencerdaskan. Akan tetapi, lebih kepada pendiskreditan pelajar demi kepentingan sepihak atau kelompok tertentu. Padahal di sisi lain, seiring dengan perkembangan zaman yang ada, baik dari segi teknologi, komunikasi, atau ilmu pengetahuan pada umumnya, menjadi tantangan yang besar bagi pelajar. Dan kini IPM masih terus bergerak bersama Muhammadiyah untuk memajukan Muhammadiyah dan pelajar. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan IPM bersama Ketua Umum IPM Nasir Effendi, Hanifah Syafina, Bendahara Umum, Riyandi Prawita, Ketua Bidang Ilmu Pekajian Ilmu Pengetahuan. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi di Kita dan Muhammadiyah, masih membahas mengenai IPM tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Sejarah IPM sebelum IPM berdiri itu banyak sekali kelompok-kelompok pelajar ya yang terdiri dari berbagai daerah ya.
ada di Malang, ada di Solo, Jogja, di Makassar, semuanya ada beberapa kelompok-kelompok yang itu terdiri dari pelajar-pelajar Muhammadiyah. Dan kelompok-kelompok itu menyatu ya, punya kesadaran akan pentingnya sebuah komunitas atau sebuah ikatan yang itu bisa menaungi kepentingan para siswa-siswi Muhammadiyah waktu itu. Secara resmi IPM berdiri tanggal 18 Juli 1961 secara resmi itu di Solo. Namun sebelum itu berbagai dinamika ada. Dinamika itu berkembang. Dalam berdirinya IPM tidak semudah seperti yang kita bayangkan ya, tidak semudah ya kembali kedua tangan gitu. Tentu ada berbagai penolakan. Bahkan penolakan dari pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu, dari Ayahanda sendiri, karena dianggap IPM belum terlalu perlu waktu itu, belum terlalu urgent dan belum melihat urgensitas atau pentingnya dari kehadiran IPM itu. Tapi waktu itu beberapa kelompok-kelompok itu tidak berhenti sampai situ. Ada berbagai macam perjuangan, bahkan resistensi meskipun tujuannya itu baik, tapi tidak semudah yang kita bayangkan membuat organisasi atau apapun itu. Nah, sebelum tahun 61 itu beruntungnya IPM itu dibantu juga ya, berkolaborasi dengan pemuda Muhammadiyah. Itu ada konferensi waktu itu di Jawa Barat kalau nggak salah, di Garut. Itu ada konferensi di mana mendorong untuk agar dibentuknya Ikatan Pelajar Muhammadiyah waktu itu. Dan setelah selang berbagai dinamika dan akhirnya disahkan saat di Solo waktu itu di tanggal 15 Juli 1961. Itu ada kegiatan muktamar atau kongres waktu itu di akhir atau di awal pembukaan sekitar 18 sampai 20-an, tapi yang diambil adalah tanggal 18-nya. Nah, kenapa IPM berdiri? Ada beberapa alasan gitu. Alasan yang pertama adalah alasan internal gitu ya. Alasan internal adalah tentu karena dorongan untuk melakukan proses kaderisasi terhadap siswa-siswi Muhammadiyah yang bersekolah di Muhammadiyah itu agar punya landasan ideologi yang kuat gitu. Dan juga perlu diarahkan dan perlu dijadikan sebagai khalifah fil ard, pengganti para pendahulunya ya, untuk mengganti ayahanda ibunda yang sudah berkiprah di pimpinan-pimpinan di Amalusa Muhammadiyah dan lain-lain. Jadi kita menjadi kaderisasi awal di tingkat sekolah gitu. Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah di mana waktu itu di tahun 60-an virus yang sedang merebak, yakni virus komunisme waktu itu. Nah, IPM hadir dan urgensi IPM hadir adalah agar melindungi semua siswa-siswa Muhammadiyah dari paparan virus komunisme waktu itu yang berusaha untuk memisahkan atau membuang agama dalam dimensi kehidupan gitu. Dan ayahanda dan semua keluarga besar Syarikat Muhammadiyah tidak ingin itu terjadi pada anak-anak muda, khususnya di ranah IPM. Dan jika berbicara IPM dulu, kini, dan nanti tentu berbeda ya secara corak kayak gitu. Itu dulu di tahun setiap sosial politik ya di Indonesia itu selalu mengikuti IPM. IPM juga pernah beberapa kali berubah nama ya. Di tahun 92 waktu itu juga IPM berubah nama menjadi IRM karena menyesuaikan kebijakan politik dari Presiden Soeharto waktu itu. Karena waktu itu ada asas tunggal di mana tidak ada lagi organisasi ya, selain OSIS waktu itu tidak ada lagi himpunan selain himpunan Islam, dan tidak ada lagi pelajar Islam, semuanya satu ke Islam, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada ini, tidak ada lain. Nah, waktu itu juga menyesuaikan asas tunggal, semuanya disesuaikan hingga organisasi sekolah kita juga melebur menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah waktu itu di tahun 92. Nah, untuk apa? Untuk menyesuaikan agar sayap dakwah IPM tidak berhenti hanya di sekolah, tapi juga di desa-desa, di masjid-masjid, di musola, di panti asuhan, di pondok pesantren, semuanya kita tetap eksis. Apa ya itu? Tentu ada berbagai
penolakan, resistensi, pro kontra terkait dengan kebijakan perubahan nama itu. Lalu kemudian di tahun 2008 IRM kembali lagi menjadi nama IPM karena berbagai pergolakan-pergolakan yang terjadi di berbagai wilayah dan daerah Indonesia. Alasan kenapa IRM harus kembali ke IPM adalah IRM harus kembali pada hitohnya, jadi pelajar. Karena dianggap setelah berubah jadi IRM, itu IRM dianggap terlalu populis ya, kehilangan jadi dirinya, yakni keilmuan, belajar, menulis, literasi semuanya hilang karena terlalu luas ya masanya, yakni remaja. Sehingga tahun 2008 di Muktamar Solo kembali lagi menjadi nama IPM hingga sekarang. Dan setiap periodenya berbeda-beda corannya, dan kita sudah berganti kitab untuk memandu perkaderan kita juga berubah-ubah. Dulu ada istilah SPI merah gitu ya, yang bercirikan doktrinal, kemudian juga otoriter, kemudian juga sangat-sangat senioritas sangat tinggi itu di SPI merah di tahun-tahun 60-an. Kemudian diganti lagi SPI biru yang cenderung sifatnya individualistik, mengembangkan kapasitas individu. Kemudian berganti lagi jadi SPI hijau yang terkesan sangat kritis ya. Makanya dulu ada demonstrasi IPM layaknya sebagai gerakan LSM atau NGO. Kemudian berubah lagi jadi SPI kuning yang terkesan menjadi gerakan pelajar kemajuan ya, yang sekarang cenderung kreatif, inovatif, tidak memandang siapa yang salah, siapa yang benar, tapi cenderung kita menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Itu berbagai periode atau berbagai tahun itu memiliki cara yang berbeda. Kalau sekarang caranya adalah siapa yang disebut kader IPM, yakni ya kader IPM yang memiliki ide, gagasan, memiliki inovasi, memiliki karya, memiliki wawasan, pengetahuan, ya itulah kader IPM. Yang pertama kemarin juga ada dari bidang teknologi dan informasi, kami berusaha untuk membuat semacam kursus ya, atau kursus singkat selama 2 bulan untuk kader IPM atau siswa-siswa Muhammadiyah yang memiliki passion atau skill di bidang IT. Kita bekerjasama dengan berbagai lembaga ya, dengan startup ya, untuk kita training, dan ketika selesai nanti bisa menjadi startup yang ekspor ya di bidangnya, yang nantinya bisa bekerja di berbagai perusahaan startup itu di bidang teknologi informasi. Dan yang kedua adalah yang paling sering diamati dari IPM adalah kita berfokus pada pengendalian tembakau di anak muda, tobacco control, yaitu untuk kita meminimalisir ya, mengurangi angka jumlah perokok pemula dari 9,1% menjadi 8,7% di tahun 2024, dan IPM dipercaya untuk mengelola dan juga untuk berperan dalam pengurangan angka perokok pemula ini. Kemudian juga yang ketiga adalah kemarin kita juga sudah melakukan sekolah literasi dan juga peluncuran hari baca pelajar Muhammadiyah, dan untuk nantinya akan dikembangkan pembagian ya bantuan buku kepada seluruh wilayah Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, untuk peningkatan literasi dan minat baca, terutama di daerah-daerah yang itu di kawasan 3T gitu. Pemirsa, setelah ngobrol dengan Ketua Umum IPM, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bendahara Umum IPM, yaitu Hanifah Syafina. Untuk peran perempuan sendiri di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu begitu penting ya, karena memang tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan di IPM. Beberapa organisasi mungkin memisahkannya, ada khusus perempuan, khusus laki-laki, namun untuk di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu perempuan maupun laki-laki itu setara. Jadi tidak ada mungkin perempuan lebih tinggi atau laki-laki lebih dominan, itu tidak ada. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang memang dikolaborasikan secara bersama-sama. Jadi kita juga menerapkan bagaimana kesetaraan gender itu tercipta di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Beberapa di antaranya
seperti mulai dari kepesertaan yang kita lihat itu peran perempuan atau pendaftar perempuan itu juga harus diutamakan, kemudian beberapa kontestasi-kontestasi yang keterlibatan perempuan di dalamnya itu kita utamakan gitu, atau kita dukung, kita support, karena beberapa hal hari ini kan kita mengalami kemajuan, salah satunya adalah tidak seperti dulu kita merasakan penolakan terhadap perempuan. Jadi perempuan itu sudah banyak diterima di banyak kalangan, organisasi dan tempat. Bahkan dari sektor politik sendiri itu kita memiliki 30% harus ada perempuan di dalamnya. Sehingga ada banyak ruang yang perempuan itu bisa mengisi di dalamnya. Nah, tujuan kita, tugas kita hari ini adalah bagaimana mendukung perempuan-perempuan bisa optimal dan percaya diri tampil ke depan. Karena beberapa di antaranya masih banyak perempuan-perempuan yang masih merasa minder, masih kurang kecakapan, kurang edukasi, sehingga mereka ngerasa ya udah yang lain aja, atau ya udah laki-laki aja didahulukan seperti itu. Padahal ada banyak kesempatan, ruang dan tempat yang hari ini dibuka sebesar-besarnya untuk perempuan, dan khususnya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah sendiri itu tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Bahkan sampai di kepemilihan ketua umum, formatur, karena di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu formatur itu tidak ada batasan atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tempat untuk bertumbuh baik itu perempuan maupun laki-laki itu sama saja. Setelah dari bendahara umum, kita akan berbincang-bincang lagi dengan Riyandi Prawita, Ketua Bidang Ilmu Pengkajian Ilmu Pengetahuan Alam. Ya, memang merujuk kepada hasil Tanfid Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah, berfokus kepada gerakan literasi, dan memang gerakan literasi di IPM ini sudah terbukti secara gerakan dan juga sampai di ranah grassroots. Ada sekitar 160 komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia dan bergerak di ranah literasi, dan juga memang gerakan literasi di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini dan juga yang baru saja diresmikan, yakni Hari Baca Pelajar Muhammadiyah yang diperingati setiap tanggal 26 pada setiap bulannya. Itu merupakan ikhtiar dari bidang PIP Pimpinan Pusat IPM untuk kita sebagai garda terdepan mengajak pelajar Muhammadiyah seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan daya literasi pelajar di Indonesia. Dan pemirsa, Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 yang akan diselenggarakan di Solo nanti tinggal beberapa hari lagi. Banyak pesan dan juga harapan dari Ortom untuk para pemimpin baru Muhammadiyah. Seperti apa harapannya? Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Muktamar sendiri adalah permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah. Selain momen regenerasi, Muktamar adalah momen silaturahmi dan kolaborasi warga persyarikatan. Muktamar diikuti oleh ribuan orang perwakilan wilayah dan daerah Muhammadiyah, juga dimeriahkan oleh warga Muhammadiyah se-Indonesia, bahkan dunia. Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah akan dilaksanakan di Surakarta pada 18 hingga 20 November 2022, bertepatan pada 23 hingga 25 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Dan harapan apa sih yang diharapkan IPM untuk Muktamar nanti? Ini dia harapannya. Ya, mana Muktamar Muhammadiyah ya ke-48 di Solo nanti, buat IPM yang jelas Muktamar ini di Muhammadiyah terhitung selama ini ya itu sangat-sangat menjunjung tinggi kearifan ya, sangat-sangat dewasa di tengah sebuah kontestasi atau kongres atau yang itu di berbagai banyak organisasi atau bahkan partai politik yang itu selalu ricuh ya, selalu dinamika sangat tinggi. Tapi saya rasa di Muhammadiyah ini patut
diacungi jempol karena sistem yang dibangun sangat kuat. Jadi bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan, tapi juga berisi dari berbagai gagasan yang itu selalu konstruktif ya. Di setiap muktamar-muktamarnya selalu ada gagasan-gagasan yang baru, dan kami menyambut baik ada gagasan risalah Islam berkemajuan, kalau di Aisyah ada risalah perempuan berkemajuan, dan lain-lain sangat banyak yang sangat-sangat itu menjawab tantangan zaman. Maka makna muktamar bagi IPM adalah muktamar ini menjadi ladang kumpulan gagasan dari berbagai wilayah Muhammadiyah, Aisyah di Indonesia dan juga Ortom terutama. Nah, muktamar ini bisa menjadikan perubahan yang positif ya untuk kemajuan Muhammadiyah ke depan, terutama lebih up to date dan lebih berpihak pada kepentingan-kepentingan anak muda ke depannya, terutama di Ortom-Ortomnya. Makna Muktamar Muhammadiyah hari ini begitu luas ya untuk kita semua. Jika ditanya untuk bagaimana tentang perempuan dan Imawati itu sendiri, dengan tema memajukan Indonesia mencerahkan semesta itu adalah bentuk bahwasanya Muhammadiyah itu sangat memberikan ruang, sangat memberikan keteduhan terhadap negeri ini, karena sama-sama kita ketahui di negeri ini jika hanya berdiri sendiri tanpa elemen-elemen yang mampu mendukung dan mengayomi masyarakat yang ada di dalamnya, maka hiruk pikuk yang ada di dalamnya itu semakin ganas, semakin buas dan memanas gitu. Nah, ketika adanya salah satunya Muhammadiyah sebagai organisasi besar yang mewadahi banyak hal, itu salah satu hal yang sangat penting bagi kita, sehingga pada momen muktamar kali ini ada banyak gagasan perubahan yang nantinya yang akan digerakkan secara masif oleh Muhammadiyah, karena sama-sama kita ketahui Muhammadiyah juga memiliki organisasi otonom. Hari ini seperti IPM sendiri adalah perpanjangan tangan dari Muhammadiyah untuk mengawal isu-isu di kalangan pelajar, sehingga momen muktamar ini adalah momen yang sangat penting terhadap kelangsungan Muhammadiyah dan negeri ini ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan panjang Muhammadiyah semenjak 18 November 1912 telah memberikan dampak besar kepada Indonesia dan juga nusa dan bangsa. Mudah-mudahan dengan selenggaranya Muktamar Muhammadiyah ke-48 ini dan juga Muktamar Aisyah yang akan terselenggara di Surakarta besok, terdapat program-program strategis yang direkomendasikan kepada internal organisasi maupun eksternal organisasi dan juga dapat memberikan dampak kebermanfaatan bagi nusa dan bangsa. Selamat dan sukses Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan juga Muktamar Aisyah. Selamat bermuktamar. Nun wal qalam ya masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, itu dia tadi program Kita dan Muhammadiyah yang membahas mengenai ortom-ortom di Muhammadiyah. Minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai ortom Muhammadiyah lainnya. Jadi, saksikan terus program Kita dan Muhammadiyah beserta program Pramuktamar lainnya hanya di TV-mu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.